Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudhihuni ma ashkala anta yufama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib nisyan min nurihi fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'a wa Allah wa itu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa tanfir wa intifa' wa ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitamillah wa sunnati rasulih da'wata ila al-huda dalala ala al-khair ibtigha' mardatillah wa nurbi sahabi wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain. Amin. Kitabus shalah bab adabis shalah ila qawlihi al-khamis. Rawal Bukhari an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yusalli wa la yutimmu ruku'as shalah wa la sujudaha. Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, beliau meriwayatkan yang mana sanad beliau itu nyambung sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Hudzaifah itu ra'a, melihat, rajulan, seorang lelaki, yusalli, yang mana laki-laki itu solat, wala yutimmu ruku'as shalah, tapi dia tidak menyempurnakan ruku' solatnya, artinya tidak tumak ninah, ruku'nya belum betul tapi dia sudah iktidal. Wala sujudaha, juga tidak menyempurnakan sujudnya, sujud belum betul tapi dia sudah bangkit dari sujudnya. Maka laki-laki yang solat seperti itu, yang ruku' sujudnya tidak sempurna, faqala lahu Hudzaifah, Hudzaifah berkata kepada laki-laki itu, shallaita, engkau solat, walau mutta, dan jika engkau mati, wa anta tusalli hadhihi shalah, tapi engkau solatnya seperti ini, mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka engkau mati bukan pada jalannya atau pada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tadi itu dia sholat, ruku sujudnya tidak benar. Ya, kadang-kadang ada orang sholat seperti itu, ruku belum sempurna udah berdiri. Kadang-kadang begini nih, ya, ada orang sholat, rukunya belum tumak nina udah berdiri. Allahu Akbar, Sami Allah, belum tumak nina. Padahal harus tumak nina. Tumak nina itu sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tumak nina itu seluruh anggota badan harus diam sejenak, sebentar, dengan ukuran kira-kira bacaan subhanallah. Rukun yang harus tumak nina itu ada 4. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Jadi harus berhenti, baik itu imam atau itu makmum, baik sholat wajib atau sholat sunnah, ataupun sholat yang biasanya cepat orang sholatnya, sholat tarawih, tetap harus tumak nina.
Allahu Akbar. Berhenti semua anggota badannya. Kadang ada orang belum sempurna, Allahu Akbar, belum pas rukuknya, belum sempurna, udah berdiri lagi. Belum tumakninah, berdiri. Nah, itu orang kalau sholat seperti itu, kata Hudzaifah, kamu kalau mati sholatnya seperti itu, maka kamu matinya bukan dalam ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sujud juga begitu. Ya, kadang-kadang ada orang sujud begini, baru kepalanya letak, berdiri lagi, diangkat kepalanya. Kadang-kadang Ustadz ngelihat ada santri pernah sholat, kakinya ketika sujud, nih kaki misalnya nih kaki, ketika sujud kakinya ini lantai, kakinya begini, ya, tak boleh. Anggota sujud ada 7, kening, 2 telapak tangan, lutut, tapi ditutup lututnya, kemudian dalam-dalam jari kaki. Yang namanya dalam-dalam tuh ini, misalnya ini kaki, nah begini dalamnya. Kalau tidak bisa semua, walau 1 jari, jempol misalnya, yang penting dalamnya. Ini kadang-kadang ada yang sujud begini, pakai kukunya. Ada kadang kakinya tidak dijejakkan, diangkat. Ada kadang-kadang pakai ujung jarinya, malas. Tak boleh, tidak sah sholatnya. Sujudnya tidak sah. Kalau tidak diulang, tidak dibenarkan, maka rakaat itu tidak sah. Rakaatnya itu tidak sah. Harus ditambah rakaatnya nanti. Nah, kalau tidak ditambah, ya batal sholatnya, harus diulang. Makanya sujud harus betul-betul pelan-pelan, kakinya begini. As-sadis wa qad qila innan nasa yakhrujun minas shalah ala salasati aqsam. Sungguh telah dikatakan oleh ulama, sesungguhnya manusia itu keluar dari solat terbagi menjadi 3 bagian. Ta'ifatun bi khamsin wa ishrina shalah. Golongan pertama, dia nilainya 25 solat. Siapa mereka yang nilainya 25 solatnya? Wa humul ladzina yukabbirun wa yarka'un ba'dal imam. Mereka adalah orang-orang yang mana mereka bertakbir, mereka ruku, artinya mereka bergeraknya setelah imam. Ya, habis imam takbir, dia takbir. Imam ruku, dia ruku. Nah, itu nilai sholatnya 25. Kalau ada orang sholat gerakannya sama-sama imam, imam ruku, dia sama-sama ruku, nah, itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya, artinya tidak dosa, tapi tidak disenangi dalam Islam. Kalau duluan dari imam, imam belum ruku, dia ruku dulu. Kalau melewati 2 rukun, batal sholatnya. Kalau sengaja 2 rukun, batal sholatnya. Imam belum ruku, dia ruku. Imam belum ruku, dia i'tidal, batal sholat. Mendahului imam 2 rukun, atau terlambat dari imam 2 rukun tanpa uzur. Terlambat dari imam 2 rukun tanpa uzur, imamnya bacanya biasa-biasa saja. Dia terlambat dari imam 2 rukun, batal. Contohnya begini nih. Imam udah ruku, dia belum ruku. Imam i'tidal, dia belum ruku. Ketika imam mau sujud, dia belum ruku, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia ketinggalan 2 rukun sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Bagaimana contohnya kalau tidak sengaja? Contohnya imamnya bacanya terlalu cepat. Bacanya cepat, habis amin, langsung baca surah. Dari diberi kesempatan. Makanya kalau jadi imam tuh, habis amin disunnahkan diam sebentar. Nah, imamnya diam. Kalau sholat jahar ya, sholatul jahar, sholat yang suaranya dibesarkan, rakaat pertama, kedua, subuh, maghrib, isya kan suaranya dibesarkan. Habis amin tuh disunnahkan imam tuh diam. Tujuannya apa? Kasih kesempatan makmum biar tenang dia baca Al-Fatihah. Setelah makmum baca Fatihah, imam baca surah, makmum dapat sunnah mendengarkan imam baca surah. Nah, kalau habis amin, si imam langsung baca surah, makmumnya baca Fatihahnya tergesa-gesa,
kemudian makmumnya tidak dapat sunnah mendengar imam baca surat, bagaimana mau dengar? Dia sibuk baca Al-Fatihah. Nah, sekarang kalau imam terlalu cepat, makmumnya baca Fatihah biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sedang. Imam ruku, imam iktidal, imam mau sujud, ini makmum belum selesai Fatihahnya, tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Kenapa? Imamnya yang salah, terlalu cepat. Nah, kalau mendahului, makmum mendahului imam, imam masih berdiri, dia ruku. Imam masih berdiri, dia iktidal, batal sholatnya. Jadi kalau berbarengan sama imam, gerakannya sama-sama imam ruku, dia sama-sama ruku, hukumnya makruh. Kalau mendahului imam 2 rukun, batal. Kalau mendahului imam 1 rukun gimana? Sholatnya tidak batal. Cuma kata Nabi, itu orang kalau seperti itu terus nanti wajahnya dirubah bisa menjadi keledai. Imam ruku, dia ruku. Imam belum iktidal, dia iktidal dulu. Imam belum bangkit dari sujud, belum ngangkat kepalanya, dia ngangkat kepalanya dulu. Nah itu kalau seperti itu, kata Nabi, nanti wajah dia bisa dirubah menjadi keledai. Ya, ada ceritanya tuh. Ada seorang ustadz tidak percaya dengan hadis tersebut. Tidak percaya dia. Akhirnya wajahnya guru itu dirubah menjadi keledai oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dia pun mengajar murid-muridnya pakai tabir. Pakai tabir. Muridnya bingung, kok tumben-tumben nih si ustadz ngajarnya pakai tabir, biasanya pakai tabir. Murid-muridnya tanya, ada apa ustadz? Akhirnya lama-kelamaan dia kasih tahu sebabnya dia tidak percaya dengan hadis tersebut. Makanya jangan mendahului imam gerakan, berbarengan saja makruh, apalagi sampai mendahuluinya. Nah, makanya sabar. Nah, orang yang gerakannya setelah imam habis takbir, dia takbir. Makanya tuh likulli syai'in safwah wa safwatus shalah at-takbiratul ula. Kata Nabi, segala sesuatu itu ada intisarinya. Intisarinya salat tuh ada dalam takbir setelah imam. Kalau kalian mau dapat intisarinya salat, kalau kalian mau dapat pokoknya salat tuh, mana dapatnya? Imam takbir, langsung takbir. Ya, dalam Zubat disebutkan wal fadlu fi takbiratil ihrami bil istighali aqibal imami. Keutamaan sholat itu ada pada takbir setelah imam. Jadi habis imam takbir, makanya sebelum imam takbir kita lafadzkan dulu niat sholatnya. Kan melafadzkan niat sholat kan hukumnya sunnah, tidak wajib. Melafadzkan itu sunnah. Yang wajib itu dalam hati. Ketika takbir Allah, nah itu niat. Saya niat sholat isya misalnya, saya niat sholat isya 4 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau ketika takbir tidak niat dalam hati, tidak ada niat dalam hati, batal, tidak sah sholatnya. Kalau ada orang sholat tidak pakai nyebut usolli, tahu-tahu sholat langsung begini, Allah, tapi dia niat dalam hatinya, sah sholatnya. Kenapa? Menyebut itu sunnah, kan gitu dalam Safinah. An-niyah, babun niyah kan? An-niyah mahalluha al-galab wat talaffuz biha sunnah. Niat itu menyebutkannya sunnah. Disebut boleh, nyebut gitu. Usolli fardhu zuhri. Itu disebut itu sunnah, tidak wajib. Kalau kalian kerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang penting itu niat ketika takbir. Itu yang wajib dalam hati. Kalau tidak niat tidak sah sholatnya. Makanya sebelum imam takbir kita ucapkan dulu tuh sunnah. Usolli fardhul isya'i 4 rakaat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Diam. Ketika imam takbir Allahu akbar, kita langsung Allah, langsung. Jangan ketika imam udah Allahu akbar kita baru usolli fardhul isya. Jangan begitu. Usolli dulu. Jadi biar imam takbir kita langsung takbir, dapat keutamaan solat, dapat intisarinya solat itu. Nah, orang yang jenis pertama solat adalah dia dapat nilai solatnya 25, yaitu gerakannya setelah imam. Wa qaifatun, golongan yang kedua, bi sholatin wahidah, nilai solatnya cuma 1 aja. Wa humul ladzina yusawunahu, yaitu mereka yang gerakannya berbarengan atau sama dengan imam. Nilai solatnya cuma 1. Wa taifatun, dan golongan yang ketiga bila sholah, dia sholat
tapi tidak dapat nilai apa-apa. Siapa? Wa humul ladzina yusabiqunal imam, yaitu mereka yang gerakannya mendahului imam. Ini perkataan ada dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin. Jadi orang yang mendahului imam tidak ada nilai di sisi Allah salatnya. As-sabi, yang ketujuh. Sami'a ba'du ahli hadis ma yurwa fil hadis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam min qawlihi ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Hadza huwa. Ini hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a ba'du ahli hadis. Sebagian ahli hadis mendengar ma yurwa, sesuatu yang diriwayatkan fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya ada sebuah hadis. Sebagian ahli hadis mendengar hadis ini. Hadis apa? Min qauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, apa sabda Nabi? Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu tidak takut? Mengangkat kepala sebelum imam itu maksudnya apakah orang yang bergerak sebelum imam gitu. Mengangkat itu kan bahasa sujud. Sujud yang angkat kepala dulu. Artinya bukan hanya sujud itu. Apakah orang yang bergerak sebelum imam itu, atau orang yang mendahului imam gitu gampangnya. Apakah orang yang mendahului imam itu tidak takut an yuhawwilallahu ra'sahu, Allah rubah kepalanya ra'sa himar, kepala keledai? Itu hadis Nabi. Apakah orang yang mendahului imam itu tidak takut kepalanya dirubah menjadi kepala keledai, kata Nabi. Wa kana yataharra raf'a ra'sihi qabla al-imam. Dan ada satu ahli hadis itu dia suka, yataharra itu artinya yudawim, selalu sering raf'a ra'sihi qabla al-imam, dia suka bergerak mendahului imam. Wa kana yastabidu dzalik, dan dia menganggap itu tidak masuk akal. Yastabidu itu menganggap hal itu jauh. Artinya tidak masuk akal lah, masa orang yang mendahului imam kepalanya dirubah menjadi keledai? Mustahil lah, tidak masuk akal, jauh. Kata beliau begitu, kata orang itu begitu. Wa annahu la yakun, tidak mungkin terjadi lah, tidak bakal terjadi seperti itu menurut dia. Tsumma innahu, kemudian akhirnya tahawwala ra'su dzalikar rajul ra'sa himar. Akhirnya si lelaki itu berubah kepalanya menjadi kepala keledai itu. Benar nih ceritanya nih. Wa kana yuhadditsu talibin min wara'i hijab. Nah, itu. Dan dia menyampaikan hadis at-talibin kepada murid-muridnya min wara'i hijab, dari belakang hijab, belakang satir tabir. Dan dia mengajar santri-santrinya di belakang hijab, di belakang satir. Walam ya'lam ahadun lima waqa'alahu, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi pada si guru itu. Falamma kana dzatu yaumin, maka pada suatu hari, talaba minhu ba'du man yatlubu minhul hadis. Maka sebagian orang yang belajar hadis kepadanya minta kepada si ustadz tersebut al-hadis, yang belajar darinya hadis. Jadi murid-muridnya yang belajar hadis itu minta kepadanya an yuriyahu, untuk memperlihatkan si murid itu wajhahu, agar si guru melihatkan murid wajahnya. Wa alahha alaihi bidzalik, dan murid itu merengek. Alahha itu merengek, dia minta sama gurunya agar bisa melihatkan wajahnya. Ya. Dia merengek-rengek agar gurunya melihatkan wajahnya, karena dia bingung kenapa gurunya tak mau melihatkan wajahnya. Dulu melihatkan wajah, kenapa enggak? Jadi merengek-rengek dia melihatkan wajahnya. Kalian alhamdulillah tak ada merengek-rengek, Ustaz lihatkan wajah Ustaz. Alhamdulillah.
Ini merengek deh. Guru, tolong, saya pengen melihat wajahmu. Merengek-rengek dia, melas gitu, melas dia minta. Ya. Kadang-kadang ada juga santri yang melas pengen ngelihat wajah Ustaz. Sampai dia gedor-gedor, Ustaz tuh tak sabar deh. Ustaz. Melas dia pengen ngelihat wajah Ustaz. Bawa buku izin gitu. Akhirnya setelah murid itu melas-melas, merengek minta melihat wajah gurunya, hatta arahu iyahu. Akhirnya dia pun melihatkan murid itu iyahu, wajahnya. Arahu, dia melihatkan wajahnya, iyahu, kepada muridnya. Dilihatkanlah muka dia yang udah berubah jadi keledai itu. Wa akhbarahu, dan dia memberitahu si murid bima kana minhu, dengan apa yang terjadi padanya, min su'il adab, dari adab dia yang tidak baik, ma'asyari', kepada sang pembawa syariat yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia memberitahu bahwasanya ini adalah akibat kesalahan adabnya, kekurang ajarannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia tidak percaya kepada hadis Nabi. Allazi awrasa dzalikal ibtila, yang mana dia tidak ada adab ma'asyari'. Allazi awrasa dzalikal ibtila, yang mana kekurang ajaran dia tersebut menjadi sebab mewarisi dia balak tersebut, bencana tersebut. Jadi kekurangan ajaran dia awrasa, fa'ilnya awrasa itu dhamir ya'ud ila su'il adab. Jadi kekurangan ajaran dia itu menyebabkan dia mendapatkan balak. Banyak ya, banyak yang terjadi seperti itu. Ada orang tidak percaya sama hadis Nabi, Allah bukakan hijabnya. Ya, ada lagi contoh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, majtama'a qaumun yadhkuru majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah atau kama qala. Ya, kata Nabi, tidak ada suatu kaum berkumpul di suatu masjid baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kecuali turun kepadanya rahmat, turun kepadanya ketenangan, dapat rahmat, diliputi rahmat, kemudian dilindungi atau dinaungi malaikat, nama mereka dibangga-banggakan oleh Allah kepada makhluk yang dekat kepada Allah. Jadi ada orang mendengar hadis tak percaya dia. Masa sih orang yang ada di masjid itu lagi membaca Quran, berzikir, masa dia diliputi malaikat dengan sayap-sayapnya? Tidak percaya dia dengan hadis itu. Mana dia sayap malaikatnya? Dia bilang begitu. Akhirnya dia melihat di masjid itu ada anak-anak kecil lari-lari. Dia bilang sama anak kecil itu, anak kecil jangan lari-lari, nanti kamu nabrak sayap malaikat. Dia bilang, ngejek dia. Punya lari-lari, tuh ada malaikat tuh, nanti kamu nabrak sayap, jadi sayapnya malaikat patah. Dia bilang, kurang ajar dengan hadis Nabi dia. Akhirnya Allah Ta'ala bukakan, dengarkan dia suara kepakan sayap malaikat. Allah dengarkan dia kepakan suara sayap malaikat, sehingga dia mendengar, tidak kuat telinganya, saking kuatnya suara, peka, petuli, langsung mati dia. Karena apa? Karena kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Tsamin, yang ke-8, amalu katsirin minas salaf yaghtasilun likulli fardin la siyamal maghrib, min jumlatihim Abdurrahman ibn Syekh Ali wal Habib Abdullah al-Haddad fi awwali amri. Amalu katsirin minas salaf, kebanyakan salaf. Salaf itu artinya orang-orang soleh terdahulu. Mereka itu banyak dari mereka mengamalkan. Apa amalannya? Di antaranya yang tasilun, mereka mandi likulli fardin, setiap mau sholat wajib. Jadi setiap mau sholat wajib 5 waktu mereka mandi. La siyamal maghrib, apalagi sebelum sholat maghrib.
Min jumlatihim, di antara mereka yang mengamalkan itu, sholat setiap sebelum mandi sebelum sholat wajib. Di antara yang mengamalkan itu adalah Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Ali, ya. Habib Abdurrahman bin Ali namanya. Abdurrahman bin Ali. Alhamdulillah. Tahu ini siapa nama? Habib Abdurrahman bin Ali As-Sakran. Ya, Habib Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Jadi beliau punya ayah namanya Habib Ali. Saudaranya Habib Abdullah Al-Idrus. Datuknya para Al-Idrus itu. Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Ini Habib Ali As-Sakran bin Abu Bakar. Jadi Habib Ali As-Sakran sama Habib Abdullah Al-Idrus itu dua beradik. Nama abahnya Habib Abu Bakar As-Sakran. Nama ayahnya lagi Habib Abdurrahman Segaf, nama ayahnya lagi Habib Muhammad bin Ali, Habib Muhammad Maulad Dawilah. Nah, Habib Ali ini As-Sakran nih punya wirid namanya wirid Sakran. Nah, itu wiridnya beliau nih. Habib Ali As-Sakran ini yang punya wirid Sakran. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, saudaranya Habib Abdullah Idrus. Beliau punya anak namanya Abdurrahman. Akhirnya beliau dipanggil namanya Al-Habib Abdurrahman bin Ali. Nah, beliau Al-Habib Abdurrahman bin Ali itu wal Habib Abdullah Al-Haddad, begitu juga Al-Habib Abdullah Al-Haddad Shahibur Ratib. Beliau termasuk para orang-orang soleh terdahulu yang mengamalkan mandi setiap sebelum sholat wajib. Al-Habib Abdullah bin Haddad fi awali amrih. Fi awali amrih artinya awal-awal ketika beliau mulai bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah itu awal-awalnya. Nah, beliau setiap sebelum sholat wajib beliau mandi. Nah, kalau Habib Abdurrahman bin Ali itu tidak hanya awalnya terus. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad awal marrah. Tetapi Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau wali kutub yang paling terlama, pemimpin para wali, rajanya wali, paling terlama 60 tahun lebih. Itulah Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau waktu masih kecil, kira-kira umur 6-7 tahun, kalau tidak salah 6-7 tahun gitu, mata beliau buta, matanya buta, mata zahir, tapi mata hatinya dibukakan oleh Allah SWT. Coba kalian bayangkan, anak kecil umur 6-7 tahun belum balik, mata buta, tapi bisa jadi wali kutub. Karangannya banyak. Banyak ulama-ulama terdahulu itu mereka ada yang sudah meninggalkan karangan, ada yang meninggalkan murid-murid yang soleh, yang alim, ada yang meninggalkan anak keturunan yang alim, yang soleh. Tapi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini tiga-tiganya ada beliau. Beliau punya karangan banyak. Oh, yang Nasihatul Diniyah, Risalatul Mu'anah, Tasbitul Quwat, banyak karangan beliau. Sampai sekarang dipakai. Murid-murid beliau luar biasa. Itu kitab Syarah Ainiyah itu. Itu yang mensyarahkan Nadhaman Ainiyah itu murid beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi namanya. Murid-murid Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, yang mana beliau mengatakan kemarin tuh, ma'fil akwan mithlu Abdurrahman, tidak ada di dunia ini seperti Abdurrahman. Itu muridnya beliau tuh, muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya. Jadi beliau itu karangannya ada. Al-Habib Abdullah Al-Haddad nih, Al-Imam Al-Haddad, karangan ada. Murid-murid alim, orang soleh. Anak-anak beliau keturunannya, wali-wali. Di antara anak beliau yang paling terkenal itu namanya Habib Hasan. Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu di antara anak beliau yang terkenal kewaliannya. Jadi beliau ini tiga-tiganya, anak iya, turunan murid iya, karangan juga iya. Nah, padahal beliau waktu kecil buta. Dan beliau kalau ngarang kitab
Kan buta matanya. Beliau kalau ngarang kitab tuh, beliau nyebutkan murid beliau yang nulis. Dan beliau setelah ditulis oleh murid-murid beliau, ucapan-ucapan beliau itu yang dijadikan sebagai kitab, itu kitab tak perlu referensi lagi. Artinya tak perlu revisi, tak perlu dikoreksi lagi. Ada yang salah enggak? Ada yang kurang enggak? Ada yang lebih enggak? Enggak perlu. Biasanya kalau orang menyusun buku atau ngarang kitab, kan habis dikarang kan dikoreksi dulu. Apa ada kata-kata yang salah, apa ada kalimat yang kurang, atau ada kalimat yang lebih. Tapi kalau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kitab yang udah dikarang oleh beliau tidak perlu direvisi lagi. Kenapa? Betul semuanya. Kenapa? Karena yang beliau ucapkan langsung madat dari Allah, madat. Langsung ilmu laduni yang Allah turunkan. Itu Al-Imam Al-Haddad. 7 tahun buta mata zahir, tapi mata batinnya dibuka oleh Allah. Jadi beliau itu dulu pernah ada seorang keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini diantara guru beliau itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini yang penyusun Ratibul Attas, wali kutub juga. Itu salah satu gurunya Al-Imam Al-Haddad. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini murid daripada Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anaknya Syekh bin Salim. Jadi nasab keilmuan Al-Imam Al-Haddad ini juga sampai ke Syekh bin Salim. Karena beliau punya guru Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, punya guru Habib Husain bin Syekh bin Salim. Syekh bin Salim itu wali besar pada masanya. Ya, Syekh bin Salim itu yang marga-marga Syekh Bakar, Al-Muhdar, Al-Hamid bin Jindan, itu nasabnya nyambung ke Syekh bin Salim. Syekh bin Salim itu beliau di antara karomahnya, beliau belum lahir. Ibu beliau tuh waktu masih gadis, ketika tengah berjalan diganggu sama orang jahat. Datang laki-laki berkuda nyelamatkan ibunya. Dan ibunya belum nikah waktu itu. Datang laki-laki berkuda nyelamatkan ibu itu. Udah. Tak lama ibunya nikah. Ibunya tidak pernah cerita tuh. Ibunya tidak pernah ceritakan kejadian itu. Hatta sama orang tua, abah uminya tidak pernah ceritakan sama ibunya. Sama siapapun, ibunya tidak pernah ceritakan. Maksudnya ibunya pernah diganggu di tengah jalan oleh laki-laki, tahu-tahu ada laki-laki berkuda menyelamatkannya. Udah, ibunya pun nikah, punya anak, dikasih nama Abu Bakar. Nama abahnya Salim. Udah, ketika Syekh Bakar bin Salim ini agak besar, dia bilang sama ibunya, Bu, ibu dulu pernah diganggu laki-laki kan? Iya. Terus ada laki-laki berkuda yang nolong kan? Lah kalau kamu tahu, saya tidak pernah cerita sama orang. Satu orang pun tidak pernah. Ibu tahu tidak Bu siapa laki-laki berkuda? Itu saya Bu. Jadi dia belum lahir sudah bisa menyelamatkan orang tuanya. Orang tuanya belum nikah tuh. Nah itu karomahnya Syekh Bakar bin Salim. Nah pondok Rubat tuh, pondok Rubat Habib Salim Asy-Syatiri yang ada di Tarim itu pondok Rubat. Dulu Syekh Bakar bin Salim pernah berdiri di tanah itu. Nanti di tanah ini nih akan dibangun pesantren kata beliau. Betul. Jauh setelah beliau baru dibangun tuh. Itu tahu Syekh Bakar bin Salim itu beliau mujahadahnya, perjuangannya, usahanya itu beliau tinggalnya di Inat di Hadramut, namanya kota Inat namanya. Nah, beliau tiap malam di Tarim, kota Tarim itu tiap malam ngisi bak-bak air di kota Tarim itu. Sebelum subuh tengah malam beliau bangun, beliau ngambil air, bunda pakai mesin di sumur pakai tarik ini nih. Satu ember isi air kamar mandi masjid tuh sampai penuh, pindah lagi. Di Tarim itu masjidnya ratusan. Itu beliau tiap malam lakukan tuh. Mujahadahnya, usahanya untuk dekatkan diri kepada Allah tuh. Tidak peduli musim panas kah, musim dingin kah. Di sana kalau musim panas sekali, anginnya seperti nampar muka gitu kalau kena anginnya. Kalau dingin sekali, kaki bisa pecah-pecah keluar darah. Nah, Syekh Bakar bin Salim itu kalau musim dingin kakinya pecah-pecah sampai keluar darah di jalan tuh. Tapi tetap dia mau musim panas, musim dingin, amalannya tiap tengah malam ngambil air,
langsung ngisi bak mandi masjid-masjid yang jumlahnya ratusan di Tarim tiap malam tuh. Tapi habis itu sholat di masjid, bukan ghaib subuh. Ini habis khusyuk ghaib subuh. Dia enggak, habis ngisi air udah penuh semuanya, ibadah, sholat. Habis itu sholat berjamaah di masjid. Nah begitu. Makanya jadi orang alim yang soleh, manfaat, enggak mengambil kesempatan dalam khidmahnya. Begitu. Nah, itu Syekh bin Salim tuh. Makanya beliau di antara perkataan beliau apa? Kata beliau, man lam takun lahu bidayatun muhriqah, lam takun lahu nihayatun musyriqah. Man lam takun lahu bidayatun muhriqah, siapa yang tidak mempunyai permulaan susah payah, artinya siapa yang tidak mau susah payah di masa mudanya, lam takun nihayatun musyriqah, maka dia tidak akan cemerlang masa tuanya. Jadi masa muda tak mau susah-susah payah, masa muda tak mau mondok, masa muda tak mau belajar, masa muda mau happy-happy terus. Nah, orang seperti itu kata beliau tidak akan cemerlang masa tuanya. Masa muda susah, masa muda digembleng, masa tuanya akan cemerlang. Nah, Syekh Bakar bin Salim itu wali besar. Itu beliau punya anak keturunan. Ketika Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad terkenal dengan kewalinya, Syekh Bakar bin Salim sudah meninggal. Ya, Ustaz sampai ke rumahnya, alhamdulillah. Rumah Syekh Bakar bin Salim di Inat. Ustaz masuk ke kamarnya, Ustaz baring di ranjangnya. Ranjangnya masih ada, ranjang beliau. Ya. Rumah Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga Ustaz sudah sampai, alhamdulillah, di Tarim. Ada tasbih, ada tasbihnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad tuh, ada 1000 tasbih, konyong. Ada tempat ibadahnya, kita sholat di situ, alhamdulillah. Allah yarzuquna ziarah Rasulullah SAW wa ziarah Hadramaut. Jadi melihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini mulai tampak kewaliannya, salah satu orang hasud, orang dengki, mengadu domba, lapor kepada cucunya Syekh Bakar bin Salim, kepada anak keturunannya, itu Abdullah Al-Haddad itu ingin menyaingi kakek kamu, Syekh Bakar bin Salim. Ini ngadu domba nih. Akhirnya ini cucu Syekh Bakar bin Salim nih tidak mau percaya, didatangi langsung Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika Al-Habib Abdullah Al-Haddad didatangi, disediakan kopi. Yang bawa orang yang khidmah sama Al-Imam Al-Haddad, bawakan kopi. Al-Imam Al-Haddad kan tak nampak mata zahir. Ketika kopi itu disajikan, ini cucunya Syekh Bakar bin Salim ini ingin minum kopi. Kata Al-Imam Al-Haddad, kamu jangan minum kopi itu, ada lalatnya. Tahu beliau, ada lalatnya, jangan minum tuh kopinya. Padahal cucu Syekh Bakar bin Salim ini mata ini nampak, Al-Imam Al-Haddad mata ininya tidak nampak, mata zahirnya. Tapi beliau tahu ada lalat masuk di situ. Kaget dia kan, kok tahu ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad ada lalat masuk ke sini. Makanya akhirnya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, as-sagi bagi, as-sagi bagi, as-saqi baqi. Zat yang maha memberi itu senantiasa kekal, masih ada. Artinya zat yang memberi kakek kamu dulu derajat yang tinggi itu sampai sekarang masih ada dan terus ada. Siapa itu? Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. As-Saqi, As-Saqi itu artinya zat yang mencurahkan. Mencurahkan apa? Mencurahkan derajat yang tinggi, mencurahkan karomah, kemuliaan. Itu yang memberikan ke kakek kamu itu Syekh Bakar bin Salim itu Allah pemberinya. Allah itu masih ada, sampai sekarang pun masih ada dan masih bisa tetap bisa memberikan kemuliaan kepada siapapun yang mau berusaha, yang Allah kehendaki, dan terus masih mampu dan terus mampu, tidak akan ada habis-habisnya. Allah tetap selalu akan mampu memberikan kemuliaan sebagaimana memberikan kemuliaan kepada kakek kamu, Allah bisa memberikan kemuliaan itu kepada yang lain sesuai dengan yang kehendaki Allah. Itu maksudnya as-sagi bagi. Zat yang maha mencurahkan, kekal, selalu ada. Yang memberikan kepada kaki kamu juga bisa memberikan kepada yang lainnya. Nah, itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna
بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب آله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin min as-sahabat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila sayyidil imamil muhajirin Allah Ahmad bin Isa sayyidul baqil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa limamuri min jami' sadatina al-Ba'alawi. Thumma ila arwah imam qutb ad-da'wah wal irsyad wa qasal ibadul billah Abdullah bin al-Haddad Sayyidul Ratib sallallahu alaihi wa sallam. Thumma ila jami' awliya wa ibadillah salihin والعلماء العاملين خصوصا الذين كتبت أقوالهم وأسماءهم في هذا الكتاب المبارك ثم إلى روح أمي شريف حفصة بنت عمر كريم حامل أبي عمر بن بكر المطرف بن حسين أحمد بهارون سيد محمد بن علي الملك جميع مشايخنا ثم الحبيب صالح بن الحجاج بن حبيب مصطفى بن صالح الحجاج زوجيهما ثم الحبيب حسين أحمد كريم عبد الرحمن بن سيد كريم بن عبد الرحمن إدريس بن الروي شريف راضيا بن عبد الرحمن البيت ثم إلى أرواح اذكروا أمواتكم. وأصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكننا وإياهم الجنة برحمته وأن الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ببركاتهم يرزقنا الرضا والرحمة والبركات في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا العلوم النافعة والمباركة في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا طول الأمور ويرزقنا ووالدينا وجميع مشايخنا وجميع أحبابنا طول الأمور مع الصحة والعافية مع الطالب مع الرضا والبركة وحسن الخاتمة عند الموت بلطف وخير وعافية ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير كسب بلطف وخير وعافية والاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة إجازة ومنام دائما مستمرة على هذه النية كل نية صالحة ومن أسرف الصالحون. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.